Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Saudara-saudara mahasiswa yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali pada mata kuliah pengantar studi Islam, yang mana saat ini adalah pertemuan ke-6 dengan tema kajian studi Islam yang kedua, yaitu hadis. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memulai perkuliahan yang ke-6, maka marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan kita berjalan dengan baik dan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Amin, amin, Allahumma amin. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas tentang hadis. Yang pertama, kita membahas tentang hakikat hadis. Hadis adalah sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Ia terdiri atas bentuk ucapan, perbuatan, atau persetujuan secara diam dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata sunnah menurut bahasa berarti jalan, adat istiadat, kebiasaan, atau cara yang diadakan. Sunnah kemudian didefinisikan sebagai segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, baik berupa ucapan, perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara mahasiswa yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, sunnah juga sering disebut dengan hadis, yang secara etimologis berarti baru atau al-jadid, lawan dari lama atau al-qadim. Ia berarti juga ucapan, perkataan, cerita, atau verita. Saudara-saudara mahasiswa, secara terminologis, hadis dipahami sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, dan seterusnya. Jadi dalam Islam, hadis merupakan istilah yang dinisbahkan pada riwayat spesifik mengenai ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, narasi hadis berbentuk informal, di mana orang-orang di sekitarnya membicarakan
apa yang dikatakan atau dilakukan oleh baginda junjungan kita Nabi Muhammad SAW persis seperti mereka membicarakan tentang perbuatan mereka sehari-hari. Berbeda dengan Al-Quran, hadis tidak pernah dicatat di masa Nabi Muhammad SAW. Alasan yang selalu dikemukakan adalah bahwa pencatatan dilarang dalam karena dikhawatirkan akan terjadi pencampuran antara Al-Quran dan hadis. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabatnya mengumpulkan berbagai riwayat itu, kemudian menceritakannya kembali pada kala agar memori hidup keteladanan Nabi Muhammad SAW dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dilestarikan untuk generasi berikutnya, hadis itu biasanya berbentuk potongan-potongan pendek yang tidak saling berhubungan, yang masing-masing didahului oleh daftar periwayat otoritatif. Meskipun hadis pada mulanya disampaikan secara lisan, sebagian periwayat kemudian mulai menuliskannya. Penghimpun hadis berhati-hati agar tidak merusak teks yang diterimanya daripada ahli yang diakui. Dalam penyampaian hadis dan himpunannya mencerminkan kata-kata aslinya. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, bahasanya langsung, dialogis, aktif, repetitif, dan memakai ungkapan yang tegas. Literatur hadis merupakan salah satu contoh terbaik prosa Arab di periode itu. Maka dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, narasi hadis berubah menjadi suatu fenomena yang sengaja diciptakan untuk menjawab pertanyaan dari generasi baru yang sedang tumbuh tentang perilaku Nabi. Periwayatan hadis di masa awal Islam disalin secara hati-hati. Meskipun demikian, di antara mereka bisa melakukan kekeliruan, sehingga suatu hadis yang dianggap tidak resmi bisa jadi sungguh-sungguh dari Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara mahasiswa yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, pembukuan hadis kemudian dilakukan di permulaan abad kedua Hijriah, yaitu di masa Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah, yang kemudian terjadi pembukuan secara besar-besaran di abad ketiga Hijriah. Karena hadis tidak dihafal dan tidak dicatat dari sejak semula, tidaklah dapat diketahui dengan pasti mana hadis yang betul-betul dari Nabi dan mana hadis yang dibuat-buat. Setelah 2 abad dikumpulkan, masa itu menjadi masa yang paling mulia bagi pencari hadis. Para ulama secara intensif mengodifikasi sejumlah besar riwayat. Abad ke-19 melahirkan 6 kumpulan hadis yang hampir secara umum dipandang oleh komunitas Sunni sebagai yang paling otoritatif. Kumpulan hadis itu lazim dikenal dengan nama penghimpunnya: Al-Bukhari 870, Muslim 875, Abu Dawud tahun
888, Ibnu Majah 887, Al-Tirmidzi 892, Al-Nasai 915. Ada dua lainnya, yaitu Malik bin Anas 795 dan Ahmad bin Hambal 855. Kumpulan dari Syiah adalah Al-Qulani 940, Ibnu Babuya Al-Qummi 991, Muhammad Al-Tusi 1068. Saudara-saudara mahasiswa yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, dengan berkembangnya kajian hadis, maka dirumuskanlah beberapa hal terkait dengan hadis. Di antaranya adalah bahwa hadis atau sunnah itu memiliki beberapa kategori. Ada sunnah qauliyah, yaitu sunnah Nabi yang hanya berupa ucapan, baik berupa pernyataan, anjuran, perintah, atau larangan. Bentuknya bisa sabda Nabi yang merespon keadaan yang terjadi, atau bentuk dialog Nabi dengan para sahabatnya, atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat untuk suatu masalah, atau pidato-pidato Nabi. Selain sunnah qauliyah, terdapat sunnah fi'liyah, yaitu sunnah Nabi yang berupa perbuatan Nabi yang diberitakan oleh para sahabat mengenai permasalahan ibadah. Saudara-saudara mahasiswa, para ulama mengklasifikasikan sunnah fi'liyah ini ke dalam beberapa kategori, yakni perbuatan Nabi yang tidak ada kaitannya dengan hukum, seperti model pakaian Nabi, perbuatan Nabi yang memiliki kaitan dengan ubudiyah, perbuatan Nabi yang menjadi motivasi bagi umatnya, perbuatan Nabi yang hanya dikhususkan untuknya, perbuatan Nabi yang menerangkan tentang hukum yang mujmal, dan perbuatan Nabi yang dilakukan untuk menerangkan kebolehannya saja. Saudara-saudara mahasiswa yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping sunnah qauliyah dan fi'liyah, juga terdapat sunnah takririyah, yaitu sunnah Nabi yang berupa penetapan Nabi terhadap perbuatan para sahabat yang diketahui Nabi, tetapi beliau tidak menegurnya atau melarangnya, bahkan Nabi cenderung membiarkannya. Sebagai salah satu sumber ajaran Islam setelah Al-Quran, maka sunnah memiliki fungsi yang penting. Di antaranya adalah sebagai pemberi uraian dan keterangan serta penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih global atau mujmal. Yang kedua, sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai pengertian umum, seperti pengertian puasa. Yang ketiga, sebagai pemberi uraian dan keterangan serta penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran dalam menentukan berbagai di dalamnya. Sebagai dalil untuk ayat-ayat nasikh dan mansukh. Yang kelima, sebagai penguat untuk uraian dan keterangan serta penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran, karena keduanya mempunyai kesesuaian maksud, bahkan dapat saling menguatkan. Pada masa junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW masih hidup, semua persoalan yang berhubungan dengan umat Islam pada umumnya
dan yang berhubungan dengan Islam pada khususnya dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, para mahasiswa semuanya, dimanapun Anda berada, penulisan hadis pada masa itu tidak dilakukan. Bahkan Nabi Muhammad SAW melarangnya karena dikhawatirkan akan tercampur dengan penulisan Al-Quran. Pada masa itu, hadis cukup dihafal oleh para sahabat karena mereka terkenal dengan kekuatan hafalannya. Hadis itu pun kemudian disampaikan dari satu sahabat ke sahabat lainnya tanpa ada penambahan maupun pengurangan. Akan tetapi, setelah Islam meluas ke beberapa wilayah, penyampaian hadis juga semakin jauh jangkauannya. Para sahabat kemudian menjadi sumber hadis yang dilanjutkan oleh tabi'in. Tetapi ketika terjadi perselisihan politik di antara umat Islam untuk menjaga beberapa hadis palsu mulai bermunculan yang digunakan untuk melegitimasi kelompok politiknya. Saudara-saudara mahasiswa yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjaga keutuhan hadis Nabi dari pemalsuan yang lebih banyak lagi, maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz memprakarsai penulisan hadis dengan mengirim surat kepada penduduk Madinah untuk segera menulis hadis yang mereka hafal, karena kota Madinah adalah sebagai sumber dari munculnya hadis dan penduduk Madinah merupakan penduduk yang banyak menghafal hadis. Saudara-saudara mahasiswa yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengirim surat ke gubernur Madinah pada saat itu adalah Abu Bakar Muhammad bin Amr bin Hazm, yang isinya berupa anjuran untuk menulis hadis, mendorong umat Islam untuk berpartisipasi dalam mendiskusikan hadis. Sejak itu, penulisan hadis merupakan perhatian para ulama dan umat Islam. Saudara-saudara mahasiswa yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua metode studi hadis. Dengan berkembangnya penulisan hadis, maka muncullah metode studi hadis untuk melacak validitas sebuah hadis. Ilmu yang mengkaji secara lengkap tentang metode pelacakan hadis disebut dengan ulumul hadis. Dalam kajian tentang hadis itu disebutkan bahwa metode yang umum digunakan adalah melalui penilaian terhadap sanad rawi hadis dan matan atau teks hadis. Saudara-saudara mahasiswa yang dicintai Allah dimanapun Anda berada, persoalan yang muncul ketika mengkaji sanad dan matan adalah bahwa dua komponen hadis tersebut tidak mungkin muncul mendadak begitu saja tanpa masa perkembangan sebelumnya, baik dari sisi teknis maupun materinya. Suatu hadis yang dianggap tidak resmi atau dhaif bisa jadi sungguh-sungguh ada pada masa hidup Nabi sendiri pada saat itu. Kata sanad berarti mu'tamad atau sandaran, tempat berpegang yang dipercaya atau sah. Secara terminologis, sanad ialah istilah orang yang menghubungkan kepada matan hadis, yaitu silsilah orang-orang yang menyampaikan materi hadis
baik berupa perkataan, perbuatan, dan keputusan. Dalam ilmu hadis, sanad merupakan neraca untuk menimbang sahih atau tidaknya suatu hadis, untuk menguji apakah sebuah hadis betul-betul bersumber dari junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Di antara syarat sahnya sebuah sanad adalah yang pertama, persambungan sanad para perawi. Yang kedua, keadilan perawi. Yang ketiga, tingkat kemampuan perawi dalam memelihara hadis atau dobit. Yang keempat, terhindar dari siyaj. Yang kelima, terhindar dari ilat. Sementara kata matan berarti tanah yang tinggi. Yang kelima, terhindar dari ilat. Sementara kata matan berarti tanah yang tinggi. Setelah istilah, matan memiliki beberapa definisi yang pada dasarnya memiliki makna yang sama, yaitu materi atau lafaz. Hadis itu sendiri atau suatu kalimat tempat berakhirnya sanad. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, dalam studi ulumul hadis, masalah pemahaman dan pemaknaan terhadap matan hadis tidak hanya menempati posisi yang sangat signifikan dalam wacana pemikiran Islam kontemporer. Pemahaman ini didasarkan pada satu asumsi, bahwa teks atau matan hadis bukanlah sebuah narasi yang berbicara dalam ruang hampa sejarah, melainkan berada di tengah sekian banyak variabel serta gagasan yang tersembunyi di balik sebuah teks atau matan. Banyak variabel serta gagasan yang tersembunyi di balik sebuah teks atau matan yang harus dipertimbangkan ketika seseorang ingin memahami dan merekonstruksi makna sebuah hadis. Jika tidak, akan melahirkan kesalahpahaman penafsiran. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, maka muncul tawaran yang berupa pendekatan untuk mendukung dalam memahami makna matan hadis dalam sebuah masyarakat yang hidup jauh berbeda dari Nabi Muhammad, dengan cara memahami bahwa sebuah teks hadis hanya akan menjadi bermakna apabila diposisikan secara relasional dengan masyarakat pembacanya. Saudara-saudara mahasiswa yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, sebuah hadis tidak pernah berdiri sendiri, tetapi memiliki kaitan dengan tradisi dan komunitas beragama yang meresponinya. Ketika hadis dilepas dari umatnya, maka tidak akan lagi bermakna kecuali sekedar bundelan kertas yang dipenuhi goresan tinta di koleksi perpustakaan. Saudara-saudara mahasiswa yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, hadis yang secara etimologis berarti cerita, penuturan atau laporan, adalah sebuah narasi. Biasanya narasi ini sangat singkat dengan tujuan memberi informasi tentang apa yang dikatakan, dilakukan, disetujui atau tidak disetujui oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawi adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seorang gurunya. Maka metode yang sering digunakan dalam meneliti hadis adalah kritik sanad dan matan.
Masalah yang muncul dalam menggunakan hadis sebagai landasan teks adalah ketika hadis itu dinilai tidak valid atau lemah, dhaif dari sisi sanadnya. Saudara-saudara mahasiswa yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian umat Islam menerima hadis lemah, dhaif dari sisi sanad untuk dijadikan sebagai landasan normatif dari suatu praktek keagamaan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, sementara sebagian umat Islam lainnya tidak menerimanya. Kelompok kedua ini tetap bersikeras dengan pernyataan bahwa riwayat-riwayat hadis yang valid dan dapat dijadikan rujukan untuk suatu praktek keagamaan adalah yang teruji dari sisi sanadnya dan matannya, sehingga suatu praktek keagamaan yang merujuk pada hadis Nabi tetapi tidak teruji dari sisi sanad dan matannya diklaim sebagai bid'ah. Saudara-saudara mahasiswa yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, faktor inilah yang mendorong kelompok kedua menyerang tradisi keagamaan yang diyakini tidak ada landasan dari hadis yang sahih. Sementara itu, mereka yang tetap menggunakan hadis itu mengatakan bahwa menggunakan pendekatan matan dan mengabaikan pendekatan sanad dalam melakukan kajian hadis Nabi tidak berarti melupakan aspek penting dari hadis. Karena dengan menggunakan pendekatan matan dalam melakukan kajian hadis, tetap komitmen terhadap sunnah sebagai sumber legislasi setelah Al-Quran. Husin Haikal, sarjana muslim dari Mesir, mengatakan bahwa ulama hadis yang mengklasifikasi hadis menjadi sahih, valid, dan dhaif, lemah, yang selama ini berfokus pada sanad, tidaklah cukup dijadikan sebagai standar baku. Haikal lebih memilih kesesuaian hadis dengan Al-Quran menjadi standar pilihannya, yang berarti lebih bersandar pada matan daripada sanad. Menurut Haikal, suatu riwayat yang diyakini dari Nabi harus dikembalikan kepada Al-Quran. Jika sesuai dengan Al-Quran, maka riwayat itu benar dari Nabi, tetapi jika bertentangan, maka bukan dari Nabi. Hadis tidak dapat disebut valid jika bertentangan dengan ungkapan Al-Quran yang meskipun ia teruji dari sisi sanadnya. Jika melihat perdebatan yang terjadi di kalangan para sarjana muslim dalam melakukan kajian hadis, maka sulit menemukan satu paradigma tunggal yang dapat digunakan untuk menghakimi suatu hadis sah ataukah tidak. Tetapi yang jelas bahwa pro dan kontra terhadap keabsahan suatu hadis harus disikapi sebagai peluang bagi terjadinya pemahaman yang dinamis terhadap salah satu sumber ajaran Islam. Memang dalam terma sosiologi, perbedaan pendapat semacam itu memang disebut kontroversial dengan konotasi negatif, karena perselisihan dalam tataran pendapat dapat berkembang menjadi perseteruan antara para pendukung dua pendapat yang berlawanan. Saudara-saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun polemik yang diupayakan mampu mempertajam argumentasi masing-masing kelompok, terlepas dari kemungkinan dampak buruk yang ditimbulkannya dapat memperkaya dialektika keberagamaan komunitas muslim secara umum. Saudara-saudara mahasiswa yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, rangkuman atau kesimpulan
perkuliahan yang keenam ini adalah sebagai berikut. Dari berbagai paparan di atas, maka pada bagian ini dapat dikerucutkan dalam beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, secara terminologis, hadis dipahami sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, dan seterusnya. Dalam kajian tentang hadis disebutkan bahwa metode yang umum digunakan adalah melalui penilaian terhadap sanad atau perawi hadis dan matan teks hadis. Saudara-saudara mahasiswa yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, demikianlah perkuliahan yang keenam, mata kuliah pengantar studi Islam dalam topik kajian studi Islam yang kedua, yaitu hadis. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga pertemuan kita hari ini menjadi pertemuan yang penuh barokah. Jumpa lagi di lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.